Zach LaVine bisa melakukan segala hal di lapangan. Coba lihat ini. Here is LaVine breaking down Brown all the way with the jam. He just Devin Booker will always get good looks. Look out! The high flying, dazzling. Flight number 8. Zach. Light shot. Bucky rips one down. LaVine finds a seam. Tapi anehnya, ia selalu gagal untuk membawa timnya sukses. Selama 8 musim bersama Chicago Bulls, LaVine hanya pernah sekali saja memimpin Bulls sampai lolos ke playoff. Itu pun cuma sampai ronde pertama saja. Dan nasib mereka setelah satu-satunya playoff itu mungkin bakal lebih menyedihkan lagi. Bulls hanya bisa mencapai play-in saja selama 3 musim beruntun. Dan mereka selalu saja kalah di babak itu. Rekor menang kalah mereka hampir semuanya sama persis dan hanya di batas rata-rata. Jadi mau dibilang jago nggak bisa, tapi kalau dibilang cupu juga nggak cupu-cupu banget. Begitu pula nasib Sacramento Kings saat LaVine di-trade ke sana pada pertengahan musim lalu. Ia benar-benar sudah seperti penguasa play-in, dan tentunya itu bukan pencapaian yang bagus. LaVine seperti tidak bisa membuat performa timnya meroket dan hanya terjebak di tengah-tengah saja. Padahal LaVine memiliki cara bermain dan produktivitas yang luar biasa. Dan gue berani bilang kalau kemampuan LaVine ini setara dengan mega bintang NBA lainnya. Bagaimana tidak? Selain udah jadi raja dunk, ia juga bisa melakukan sesuatu yang seperti ini. Zach pulls, fires, hits. Tonight against the smaller defenders. Quick shot for Zach. Contest. LaVine has 40. LaVine has 43. Social media. Oh man, oh wow. It's his kind of night. Steal. Got it right back. The Bulls with another chance. LaVine. Oh, stop it! Ini gila banget. Dan asal kalian tahu saja, di game itu LaVine mencetak 49 poin dan 13 3 point masuk guys. Wow. Coba kalian bayangin. Seorang dunker seatletis LaVine juga sekaligus memiliki kemampuan shooting yang sama mengerikannya dengan Splash Brothers. Bahkan faktanya LaVine, Curry, dan Klay hanyalah 3 pemain dalam sejarah NBA yang mampu memasukkan setidaknya 13 3 point dalam satu game pada saat itu. LaVine pun telah memegang rekor jumlah 3 point masuk terbanyak dalam sejarah Bulls. Disebut manusia super juga kayaknya masih kurang untuk pemain seperti LaVine ini. Dan secara statistik, performanya juga sebenarnya tergolong sangat bagus. LaVine sering mencetak lebih dari 20 poin per game pada musim reguler dan ia mencatatkan persentase field goal hingga 47% dan akurasi 3 point 39,1% dalam 6 percobaan dalam 11 tahun karirnya di NBA. Sangat efisien. Tapi, kenapa bintang sehebat LaVine justru mengecewakan bagi Bulls dalam beberapa tahun terakhir? Apakah selama ini dia cuma ngibul? Kok bisa performa yang hebat itu malah membuat Bulls dan Kings jadi semakin menderita? Apa yang membuatnya berbeda dengan bintang NBA yang lain? Di mana mereka semua juga bermain sama hebatnya, tapi bisa memberikan banyak kemenangan. Nggak seperti LaVine. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu kembali ke masa-masa sebelum dirinya bermain di NBA. Di Liga Mahasiswa NCAA, LaVine berhasil menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan bersama UCLA meski sebagai pemain cadangan. Dengan tinggi 196 cm, LaVine menawarkan permainan yang sangat atletis sebagai seorang guard. Ditambah dengan akurasi 3 poinnya yang mencapai 37,5%, tim-tim loteri atau yang punya kesempatan memilih di urutan pick 15 besar dalam NBA Draft akhirnya sering melirik LaVine. Saking hebatnya, seorang mencari bakat sampai berani menyebut bahwa LaVine akan menjadi senjata yang gak bisa dibendung jika ia bisa memenuhi potensinya. LaVine pun akhirnya dipilih di urutan pick ke-13 oleh Minnesota Timberwolves di NBA Draft 2014. Saat itu ia masih belum banyak disorot karena Wolves memang masih berfokus untuk rebuild. Tapi LaVine akhirnya bisa membuat semua orang menghormati namanya dengan melakukan ini. Jackson. Okay. It's the same dunk. Okay, we're gonna see. Baru masuk NBA, tapi LaVine langsung menunjukkan gerakan dunk yang gak ngotak dan jadi juara dunk kontes selama 2 musim beruntun. Tapi yang terjadi setelahnya justru hampir merenggut karirnya di NBA. Pada musim ketiganya, LaVine harus dihantam nasib malang dengan mengalami cedera ACL. Kita semua tahu bahwa cedera ACL bisa meredupkan karir pemain manapun tanpa pandang bulu.
Dan LaVine sendiri juga telah menerima realita yang cukup pahit dengan di-trade ke Bulls setelah cedera itu. Seolah-olah LaVine sudah dianggap sebagai barang rongsokan bagi Wolves. Jalan karir LaVine pun mulai dipertanyakan. Bukannya ia sangat dikenal dengan aksi-aksi dangnya? Bakal jadi apa dirinya di lapangan setelah ACL-nya yang robek? Tapi ternyata, apa yang dilakukan LaVine benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Nggak cuma bisa bermain impresif, LaVine malah berhasil meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi. Pada musim 2018-2019, ia mencatatkan rataan 23,7 poin, 4,7 rebounds, dan 4,5 assist per game. Angka-angka itu semakin membaik pada musim berikutnya dengan 25,5 poin, 4,1 rebounds, dan 4,8 assist per game. Tapi perkembangan LaVine sebagai bintang NBA nggak cuma sampai di situ. Pada musim 2020-2021, ia benar-benar mulai terlihat sebagai wajah utama Bulls untuk waktu yang lama. Statistiknya semakin meningkat lagi dengan rataan 27,4 poin, 5 rebounds, 4,9 assist per game dengan efisiensi field goal hingga 50,7% dan 3 point 41,9%. Sebagai perbandingan, rataan poinnya itu lebih tinggi dari Kevin Durant dan Kyrie Irving. Bahkan juga lebih tinggi dari Nikola Jokic yang musim itu dinobatkan sebagai MVP NBA. Tapi bedanya, LaVine hanya bisa membawa Bulls meraih 31 kemenangan dari total 72 game dan mereka nggak terkualifikasi playoff. Namun, semuanya seketika berubah drastis pada musim berikutnya. Setelah menambahkan DeMar DeRozan, Nikola Vucevic, Lonzo Ball, dan Alex Caruso, Bulls sebenarnya sudah sangat dekat untuk kembali ke masa kejayaannya lagi. Mereka bahkan sering menduduki peringkat pertama di wilayah timur pada awal hingga pertengahan musim. Offense mereka terlihat semakin menjadi, ditambah dengan defense dari Lonzo, Caruso, serta beberapa pemain cadangan baru Bulls lainnya, tugas LaVine di lapangan jadi semakin dipermudah. Tapi sayangnya, semua itu jadi terkesan terlalu indah untuk terwujud. Pada Januari 2022, Lonzo Ball harus mengalami cedera meniskus yang kemudian membuatnya harus absen lebih dari 2 tahun. Ini ternyata menjadi awal dari kehancuran Bulls. Setelah Lonzo hilang, performa Bulls langsung anjlok. Tapi yang terjadi setelahnya justru semakin brutal. Setelah Lonzo, kali ini giliran Alex Caruso yang cedera. Mereka pada akhirnya memang masih bermain di playoff sebagai tim peringkat 6. Tapi mereka langsung dikalahkan Bucks pada ronde pertama. Dan 3 dari 5 game berakhir dengan kalah secara blowout. Bahkan sampai ada yang berjarak 30 poin. Tanpa Lonzo dan Caruso, lemahnya defense Bulls terutama trio LaVine, DeRozan, dan Vucevic mulai terekspos. Defensive rating mereka langsung merosot ke peringkat 4 terburuk di NBA pada musim itu. Jadi LaVine dan Bulls hanya mengandalkan offense mereka saja untuk bertahan hidup. Itu pun offensive rating mereka hanya berada di peringkat 10 dari 30 tim, yang mana itu masih sangat kurang jika defense mereka seburuk itu. Hal ini pun terus menjadi motif dan narasi untuk performa LaVine dan Bulls sampai musim lalu. Secara offense, LaVine memiliki talenta yang luar biasa dalam berbagai aspek dan dianggap sebagai senjata yang mematikan. Tapi realitanya, ia dan Bulls tetap membutuhkan Lonzo dan Caruso untuk menopang defense mereka. Dan ini menurut gua ironis, karena meski punya trio bintang, hidup Bulls malah bergantung ke 2 role player saja. Gak cuma itu, seiring berjalannya waktu, Bulls juga jadi mengandalkan strategi isolation dari DeRozan dan LaVine saja di sisi offense. Mereka memang sangat ahli dan produktif dalam hal itu. Tapi tanpa mereka sadari, hal tersebut membuat Bulls jadi semakin sekarat. Pada musim 2022-2023, Bulls hanya berada di peringkat 20 dari 30 tim dalam hal assist per game. Sehingga offensive rating mereka langsung menurun drastis di peringkat 7 terburuk dari seluruh tim. Dan menurut gua, meski permainannya hebat, LaVine terlihat tidak cocok untuk menjadi opsi utama jika timnya ingin jadi juara. Selain karena defense-nya nggak konsisten, khususnya secara off-ball, kemampuan ball handling, IQ, dan caranya membuat keputusan juga masih di bawah rata-rata. Beberapa kelemahannya ini membuatnya terlihat malas untuk memperjuangkan kemenangan. Jadi, LaVine seolah-olah hanya bermain karena itu memang pekerjaannya. Jika ia dijadikan sebagai opsi kedua atau ketiga yang lebih pasif, gue yakin LaVine pasti akan bersinar. Kita bisa ambil pelajaran langsung dari rival dan kontesnya, yaitu Aaron Gordon. Selama di Magic, performanya bisa dibilang solid dan potensial. Tapi memang sejak awal, ia memang tidak ditakdirkan sebagai opsi utama. Dan setelah di-trade ke Nuggets, kemampuannya justru dapat semakin dimanfaatkan dengan baik sebagai opsi ketiga bahkan keempat di samping Jokic. Kontraknya yang sangat besar bersama Bulls juga menghambat mereka untuk memberikan bala bantuan yang kompeten untuk dirinya sendiri. LaVine memang memiliki talenta dan segala yang dibutuhkan untuk membuatnya semakin bersinar. Tapi jika dilihat dari gaya bermainnya, sepertinya LaVine memang bukan tipe pemain yang bisa meng-carry suatu tim. Itulah episode kali ini. Cuma 90 ribuan jersey custom free design di Easy Sportswear, toko apparel basket nomor 1 di Indonesia. Serbu sebelum sold out. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.